yang paling besar ya, rata-rata jawabannya adalah suaminya ya saat ini menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara narkotika. Tapi banyak juga di pengadilan itu ya kaum istri menggugat karena nggak keras suaminya. Ngerti itu? Iya. Jika suaminya melakukan tindak pidana, yaitu contohnya seperti narkotika, narkoba gitu bang kan. Jadi ketika misalnya si istri mengajukan gugat cerai, apakah si istri itu harus meminta putusan dari pengadilan yang menyatakan memang suaminya itu ada terlibat dalam narkoba? Tidak. Langkat ini sudah tua ya, tapi kok nggak maju-maju gitu. Saya sering meneteskan air mata di persidangan. Ya, kenapa? Ya, ini semua adalah ego kita orang tua. Ya, yang korban adalah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Jadi di sini kita mulai untuk ketemu dengan pengacara, yaitu pengacara rakyat yang baru kemarin di tanggal 23 Juli 2020 telah dinobatkan menjadi pengacara rakyat yang kondang dan fenomenal ini bersama Bang Togar Lubis, sarjana hukum, magister hukum. Jadi di sini kita di tempat di kopi yang sama, yaitu di rumah orang tua, sekaligus di mana rumah orang tua ini adalah telah di-launching menjadi rumah obrolan Togar. Nah, kita langsung aja bertanya-tanya dengan orangnya langsung. Kebetulan ada di samping saya. Oke bang, selamat sore bang. Ya sore. Sehat, Assalamualaikum bang? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini bang kita menyambung obrolan kita kemarin, menyangkut juga tentang hukum, ya kan? Nggak terlepas daripada kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi gini bang, ada kemarin pertanyaan mengenai riuk biduk dalam rumah tangga. Dimana dalam rumah tangga itu kan pastinya ada perselisih pahaman, sehingga percekcokan dan ujung-ujungnya perceraian bang. Menurut abang, dari sudut pandang abang, segi hukumnya itu bagaimana bang? Oke, ini kaitan dengan yang kemarin ya, ketika launching saya sempat nyatakan bahwa Langkat itu merupakan salah satu kabupaten ya yang angka perceraiannya atau persentase perkara perceraiannya termasuk nomor 2 atau kadang nomor 3 untuk di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai perbandingan kenapa kita katakan ya nomor 2 atau nomor 3, nomor satunya itu tetap didominasi oleh Pemko Medan ya. Tapi kita sama-sama mengetahui bahwa jumlah penduduk Kota Medan itu ya berapa kali lipat dari Langkat ya. Saya kurang paham sekarang ya, apakah 5 atau mencapai 6 juta jiwa ya. Lalu urutan yang kedua, dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa jumlah penduduk terbesar di Sumatera Utara ini ada di Kabupaten Deli Serdang ya. Lalu pertanyaan yang muncul, kenapa angka perceraian ya begitu tinggi di Langkat? Di satu sisi jumlah penduduknya hanya kisaran ya 1.200.000, itu berdasarkan data pemilu tahun lalu, tahun 2014 ya. Di situ kan juga termasuk umur yang masih balita ya. Jika kita melihat ya grafik atau persentase angka perceraian di pengadilan agama aja ya, yang Langkat itu mayoritas muslim, itu per tahunnya antara 1.400 bahkan kadang mencapai 1.600 1.700 per tahun baru di pengadilan agama ya, belum lagi yang di pengadilan negeri ya. Artinya kan kalau pengadilan agama itu kan hanya ya gugat cerai atau cerai talak itu kan yang muslim. Di luar yang muslim dia kan mengajukannya adalah di pengadilan negeri ya. Ada beberapa faktor sebenarnya, dan ini ya akhirnya dia berkaitan lagi ya. Rata-rata di pengadilan agama itu yang sering kita lihat ya,
Kadang-kadang saya juga kalau di situ ketika bersidang saya sering tanya-tanya gitu ya sama ya apakah penggugat ya atau tergugat ya, tapi yang paling banyak adalah penggugat. Apa alasan ya? Kadangkala gini, umur pernikahan mereka atau perkawinan mereka masih di bawah 5 tahun, bahkan ada yang ya, 1,5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Kenapa ya mengajukan gugatan cerai ya? Yang paling besar ya rata-rata jawabannya adalah suaminya ya saat ini menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara narkotika ya. Tidak pernah ada saya lihat bahwa ya alasan mengajukan gugatan itu memang ya sangat ini ya sangat Minim gitu. sangat minim, tapi hakim juga tidak akan bisa menolak ya. Kenapa ya? Karena kan rata-rata kalau nanti dia perkara narkotika ya itu kan minimalnya ya kalau dia pasal 114 112 bukan sebagai pengguna itu kan minimalnya aja 4 dan 5 tahun ya. Artinya ya jika suaminya 4 atau 5 tahun di dalam sel, di dalam penjara menjadi narapidana ya, bagaimana mungkin juga dia bisa ya untuk memberikan nafkah, khususnya nafkah ya terhadap anak dan istrinya ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tapi ini agak-agak ini nih ya, presentasinya kecil ya. Kadangkala memang apa ya alasan pengajuan cerai itu adalah yang paling umum adalah tidak sesuai. Yang kedua dikatakan adanya terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu banyak gitu ya, artinya belum ada putusan pengadilan negeri, cukup dia telah membuat laporan lalu udah diproses di apa ya di unit PPA Polres Langkat ya, maka ya dia mengajukan gugatan cerai. Jadi dan kalau tadi kan ada abang mengenai jika suaminya melakukan tindak pidana, yaitu contohnya seperti narkotika, narkoba gitu bang kan. Jadi ketika misalnya si istri mengajukan gugat cerai, apakah si istri itu harus meminta putusan dari pengadilan yang menyatakan memang suaminya itu ada terlibat dalam narkoba? Tidak ada alasan. Tidak. Ya. Ya, itu tidak ada alasan ya. Artinya alasan itu dijadikan alasan ya. Bahkan sebenarnya kan kalau kita yang namanya gugatan cerai ini juga ya, jika tidak diketahui alamatnya pun kan bisa diajukan. Tapi itu dari narkoba. Yang paling besar itu perkara narkoba. Yang kedua ya hal-hal lain yaitu ketidakcocokan, dan ini kaitannya adalah tentang ekonomi ya. Persoalan ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang persoalan ekonomi, kaitannya juga adalah tentang ya tingkat pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Langkat, yang seperti kemarin saya katakan bahwa ya Langkat ini sudah tua ya, tapi kok nggak maju-maju gitu ya. Kenapa ya? Karena jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang baru mekar, misalkan Labu Sel ya, itu hanya 12 tahun ya, itu sekarang ya di sana itu udah cukup maju gitu ya. Tapi ada yang menarik gitu ya, ketika gugatan itu, alasan gugatan ya, kalau bahasa hukumnya itu kan posita gitu ya, dalam posita gugatan itu bahwa telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ya. Maka saya sering katakan dulu sebenarnya ya, ini kan agak-agak subjektif sebenarnya, karena kekerasan itu dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dia kan ada terbagi, satu kekerasan fisik, yang kedua psikis ya, yang ketiga kekerasan seksual, yang keempat adalah penelantaran ya. Dan ini juga sering menjadi alasan gugatan ya atau posita gitu ya. Maka saya dulu sering katakan ya, seharusnya hal-hal yang seperti ini ketika masih bisa ya dimediasi, bukan harus di pengadilan gitu. Maka dibutuhkan peran serta ya masyarakat ya, termasuk ya pemangku kepentingan baik desa, kecamatan ya, khususnya juga kabupaten ini, agar hal-hal yang demikian ini ya tidak harus berujung ke pengadilan atau ke perceraian
ya. Apalagi nanti alasan ini dia tidak sanggup ngasih belanja gitu. Padahal dia kasih. Iya. Ya, ada kayak yang kemarin kita tangani juga. Dia kasih sih. Ya. Tapi ya itulah, kalau udah memang alasan nggak suka, tapi ya itu, maka dulu saya katakan laki-laki ini sebenarnya malang, ya. Apa malangnya? Ketika laki-laki itu telah berumah tangga, ya, ada beberapa hak dia yang paling mendasar itu sebenarnya udah terenggut, diambil, ya. Nggak percaya, baca tuh buku nikah, ada di situ taklik nikah, ya. Apa dia katakan? Jika 1 tahun berturut-turut, ya, tidak memberikan nafkah, ya, nafkah batin, nafkah ini, ya, maka dia berhak untuk mengajukan, ya. Terus, ya, kalau seundang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ya, misalkan ginilah, ya, seseorang itu karena nggak dapat kerjaan di Langkat, berangkat dia ke Pekanbaru, ya, modalnya hanya ongkos mungkin jual ayam, lalu untuk komunikasi dia bawa handphone, ya, handphone yang bekas lah, lalu di sana ternyata dia nggak punya pekerjaan, ya, masih dapat komunikasi, terakhir hanya untuk makan, maka dia jualkan handphonenya, lalu nggak bisa lagi komunikasi, ya. Ketika dia berhasil mungkin numpang truk atau bus bisa pulang, ya, misalkan 10 bulan kemudian, ya, ternyata udah ada panggilan dari pengadilan agama bahwa posisi dia adalah sebagai tergugat, ya, maka dikatakan penelantaran rumah tangga, ya, malang. Jadi makanya saya sering kata itu bang nggak hanya penelantaran anak, ya, penelantaran rumah tangga sebenarnya juga ada, gini, penelantaran anak yang ada kalau di Undang-Undang 23 2002 dan Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ya. Makanya tadi saya katakan gini, ya, malang laki-laki ini sebenarnya gitu, ya. Jadi gini, ada yang digugat karena kekerasan, ya. Ternyata banyak di pengadilan itu yang juga digugat karena nggak keras, ya, banyak, ya, digugat karena melakukan kekerasan, ya. Apa misalkan, oh saya ditempeleng pak, saya dijambak, ya. Tapi banyak juga di pengadilan itu, ya, kaum istri menggugat karena nggak keras suaminya, ngerti itu? Iya. Ya, ya, karena nggak keras juga digugat. Maka saya katakan semua salah gitu sebenarnya. Tapi yang pasti begini, ya, bahwa Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ketika dirancang, disahkan untuk diberlakukan bukan untuk memisahkan suami istri, tapi adalah agar suami istri, ya, menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Makanya tentang, ya, Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jika ditemukan, ya, unsur pidananya, maka dia adalah bersifat delik aduan, bukan delik umum. Bahkan jika perkaranya sudah sampai pun, ya, udah dinyatakan tahap 2 oleh jaksa penuntut umum, sangat memungkinkan perkara itu dicabut kembali. Karena itu kaitannya, ya, bahwa tujuan daripada Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan untuk memisahkan, tapi agar semua pihak antara suami dan istri memahami dan menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Terus di sini kan akibat dari perceraian kan ada anak bang, kan? Nah, kalaulah anak, kita kan nggak bisa pastikan si penggugat itu apakah anaknya itu masih rata-rata di bawah umur gitu kan. Nah, kalau seandainya dari penggugat itu memiliki anak yang udah dikatakan dewasa, terus dia mengajukan gugatan hak asuh, apakah itu bisa bang? Nggak bisa. Jadi hak asuh itu sebenarnya adalah, ya, hak asuh itu adalah ketika anak itu belum dewasa. Jadi dewasa ini pun sebenarnya masih jadi perdebatan. Kalau dia dihukum perdata, keseringan dewasa itu dimaknai 0 sampai 21 tahun. Ya, tapi kalau mengacu Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, jelas pasal 1 mengatakan bahwa yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur 0 sampai 18 tahun termasuk dalam kandungan. Kita sebenarnya berharap, saya sering dulu katakan bahwa, ya, DPR RI, ya, pemerintah dia harus menyatukan, ya, yang dimaksud anak itu baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran.
Jadi ya tentang hak asuh anak itu tidak bisa dimohonkan kalau dia memang udah dewasa, ya. Nah, jadi makanya yang bisa itu adalah ketika dia masih berumur anak, ya. Namun ya 0 sampai 12 si anak tidak boleh dihadirkan di persidangan, tapi jika udah 12 tahun maka dia boleh dihadirkan, dan hakim ya sangat memungkinkan untuk bertanya kepada si anak sendiri apakah dia akan ikut ayahnya atau ikut ibunya, ya seperti itu dia. Berarti si anak itu diberikan hak untuk memilih ya setelah dia umur minimal 12 tahun. 12 tahun Sama dengan aturan bahwa setiap anak di bawah 12 tahun kan tidak dibolehkan masuk ke ruang sidang kecuali ya dalam hal-hal tertentu, misalkan dalam perkara pidana bahwa hanya dia saksinya, ya. Namun yang pasti kalau dia misalkan diperiksa dalam perkara pidana sebagai saksi, maka mengacu kepada Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, ya, maka baik majelis hakim, jaksa dan penasihat hukum harus menanggalkan toganya, ya. Harus dihormati hak anak itu agar tidak menimbulkan rasa ketakutan, ya, bagi anak untuk menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, atau apa yang dia rasakan. Bang, saya masih menjanggal nih tentang ditanggalkan toga, ya kan? Jadi kalau seandainya lah nih seorang anak, ya kan, dia terlibat dalam suatu tindak pidana, artinya kan dia disidangkan tuh. Jadi di setiap persidangan itu baik itu dari tingkat jaksa penuntut umum maupun penasihat hukumnya, bahkan hakimnya sekaligus, dia nggak menggunakan toga, Bang? Tidak. Jadi dia gini, kita harus pisahkan, ya, anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Namun ketiganya ini dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka mereka disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum. Jika anak sebagai pelaku, ya, itu jelas bahwa sistem peradilan, ya, maka itu tetap persidangannya tertutup dan mejanya aja nggak boleh tuh, ya. Kan ada yang begitu trauma sampai sekarang orang bilang dihadapkan ke meja hijau. Maka peradilan anak tidak dibenarkan, ya. Mejanya itu hijau. Tapi yang tadi saya maksudkan, jika perkaranya misalkan perkara lain pidana, namun hanya anak itu yang akan menjadi saksi, ya, maka sangat, ya. Namun toga, ya, harus ditanggalkan. Bahwa bahkan misalkan gini, jaksa penuntut umum juga dia tidak dibenarkan pakai pakaian dinas dengan uniform, ya, ada tanda pangkat, embel-embel yang lain. Untuk peradilan persidangan anak itu tidak dibenarkan, ya, karena itu akan menimbulkan rasa ketakutan, bahkan menimbulkan trauma, dan ini akan menjadi stigma bagi dia ke masa yang akan datang. Terus kembali ke anak, Bang, ya kan? Yang dikatakan diversi, Bang, kan ada nih kadang pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat umum gitu kan, anaknya nih melakukan tindak pidana. Jadi karena orang tuanya juga ada istilahnya entah bisikan, itu bisa itu diversi. Nah, itu ada nggak kategori anak selaku tindak pidana apa yang bisa dikabulkan diversinya, Bang? Ada ketentuan dalam Undang-Undang 11 2012 bahwa semua, ya, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, ancaman maksimal di bawah 7 tahun, maka harus dilakukan diversi. Dari mulai tingkat penyidikanlah di kepolisian, ya, harus dilakukan. Jika gagal, maka ketika dilimpahkan tahap 2 ke jaksa penuntut umum juga wajib dilakukan diversi. Jika juga gagal, maka hakim juga nanti persidangan harus tetap melakukan diversi. Lalu diversi itu kan sebenarnya hanya pengalihan. Pengalihan apa? Pengalihan agar anak dihindarkan dari pemidanaan penjara, ya. Nah, sama juga misalkan dia gini, ya, apakah syarat diversi itu? Syarat diversi itu yang pertama, ya, jika dia memang ada korban bukan negara, maka yang pertama kali dia adalah harus mengakui, ya, perbuatannya, dan dia mengakui menyesal, ya. Makanya diversi itu harus melalui mediasi. Mediasi itu melibatkan anak sebagai pelaku, anak sebagai, ya, anak atau dewasa sebagai korban, terus melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat lingkungan, ya. Sebenarnya mediasi ini adalah salah satu hukum yang paling bagus. Oke, baik, Bang. Jadi untuk kedepannya, baik di proses perceraian, rumah tangga, maupun di sistem peradilan anak, harapan Abang Togar Lubis sebagai praktisi hukum
pengacara yang kondang di Langkat saya gini, berikan ya. harapannya, Bang. Saya sebagai praktisi juga kadang-kala terus terang, ya. Korban utama dari perceraian itu adalah anak. Saya sebenarnya nggak bisa sembunyikan, ya, raut wajah saya ketika dibacakan putusan, ya. Saya sering meneteskan air mata di persidangan, ya. Kenapa? Ya, ini semua adalah ego kita orang tua, ya. Yang korban adalah anak. Dan seperti saya katakan, dosa anak adalah dosa kita, bukan sebaliknya. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Bang Togar Ya, untuk waktu sama-sama. dan kesempatannya sore hari ini kita. Semoga apa yang telah Abang sampaikan untuk kedepannya, khususnya untuk Langkat ini, bisa lebih baik, lebih maju, Amin. dan lebih bermartabat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.